Semarang dan Sobat FKLSN. Selamat berjumpa dengan Mala. Mala mau tanya nih, kalian tipe orang yang suka kepo terhadap satu kejadian secara mendetail, pengen tahu banget, atau lebih suka mencari tahu kenapa sih kok kejadian ini bisa terjadi, why? Nah teman-teman, ternyata pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan loh dengan konsep berpikir secara diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Nah, untuk lebih detailnya, yuk kita sama-sama simak video pembelajaran sejarah peminatan dari Bu Ika. Let's check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FKLSN. Salam literasi, ayo membaca. Selamat berjumpa dengan Bu Ika dari SMA Negeri 5 Semarang pada pembelajaran sejarah peminatan kelas 10. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep berpikir secara diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan konsep berpikir secara diakronik? Iya benar, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang artinya melintasi atau melewati, dan kronos yang artinya perjalanan waktu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa konsep berpikir sejarah secara diakronik berarti meluas dalam waktu dan terbatas dalam ruang. Nah, perlu kita garis bawahi, meluas dalam waktu. Maka seringkali konsep berpikir diakronik ini juga disebut sebagai konsep kronologis. Kenapa? Ya benar, karena ada urutan waktu terjadinya sebuah peristiwa, gitu ya. Lalu, kalau yang dimaksud dengan konsep berpikir secara sinkronik itu yang bagaimana? Ya benar, kalau sinkronik berarti lawannya dari diakronik. Berarti konsep berpikir sejarah secara sinkronik itu berarti meluas dalam ruang dan terbatas dalam waktu. Nah, untuk memudahkan kalian memahami konsep berpikir sejarah baik secara diakronik ataupun sinkronik, kalian bisa mengamati ilustrasi berikut ini. Nah, tentunya kalian sudah nggak asing nih dengan yang namanya Instagram. Dan pasti sebagian besar kalian juga memiliki akun Instagram. Nah, contohnya di sini Bu Ika membuka akun Instagramnya dari Smala, jadi SMA Negeri 5 Semarang. Kemudian Bu Ika membuka dari postingan yang paling bawah, kemudian Bu Ika scroll sampai ke postingan yang paling terbaru. Nah, berarti di situ Bu Ika sedang menerapkan penerapan konsep berpikir sejarah secara diakronik dari awal postingan sampai akhir postingan. Kemudian Bu Ika mengambil salah satu feed yang ada di akun SMA Negeri 5 Semarang ini, kemudian Bu Ika komentari di situ. Nah, berarti di sini Bu Ika sedang menerapkan konsep berpikir sejarah secara sinkronik. Nah, sampai di sini jelas. Nah, begitu pula dengan yang namanya peristiwa sejarah ketika kita menggunakan konsep berpikir sejarah secara diakronik maupun sinkronik. Contohnya misalkan ketika kita mengulas peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, kita jelaskan tuh dari latar belakangnya dulu, yaitu pada tanggal 14 Oktober 1945, di mana pada waktu itu tersiar kabar bahwa reservoir Siranda telah diracuni oleh Jepang. Sehingga pada waktu itu pula Dr. Karyadi segera memeriksa reservoir tersebut, namun dalam perjalanan Dr. Karyadi ditembak oleh Jepang secara keji. Nah, sehingga apa? Mengakibatkan di tanggal 15 Oktober 1945, tentara Jepang ini menyerang pusat kota Semarang. Nah, meletuslah yang namanya nanti pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, pertempuran ini ternyata berlangsung
sampai tanggal 19 Oktober 1945, di mana pertempuran 5 hari di Semarang ini berlangsung dari tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 19 Oktober 1945. Sehingga dari awal peristiwa, berarti dari latar belakangnya sampai akhir peristiwa, yaitu tanggal 19 Oktober 1945, inilah yang dimaksud dengan penerapan konsep berpikir sejarah secara diakronik. Kemudian, bagaimana kalau konsep berpikir sejarah secara sinkronik? Contohnya misalkan ketika kalian mengambil salah satu contoh peristiwa dalam pertempuran 5 hari di Semarang, salah satunya di tanggal 14 Oktober 1945. Nah, kalian di situ bisa mengulas mengapa sih kok Jepang ini menebar isu telah meracuni sumber air di reservoir Shiranda. Atau contoh lainnya misalkan kalian cuma mengulas yang di tanggal 19 Oktober 1945-nya saja. Bagaimana akhir dari peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, kemudian bagaimana dampak politik dan ekonomi yang ditimbulkan dari peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, inilah yang dimaksud dengan penerapan konsep berpikir sejarah secara sinkronik. Nah, sampai di sini jelas? Oke. Dari beberapa contoh peristiwa tadi, bisa kita simpulkan mengenai ciri-ciri dari konsep berpikir sejarah secara sinkronik dan diakronik. Nah, kalau konsep berpikir sejarah secara diakronik tadi meluas dalam waktu dan terbatas dalam ruang. Meluas dalam waktu di sini bisa kita garis bawahi, yaitu prosesnya, urutan terjadinya sebuah peristiwa. Tadi contohnya yang pertempuran 5 hari di Semarang, mulai dari latar belakang sampai akhir dari peristiwanya, yaitu tanggal 19 Oktober 1945. Nah, berarti dari sini sifatnya kalau yang diakronis itu dinamis. Kenapa kok dinamis? Karena waktunya bergerak dari tanggal 14 Oktober 1945 itu latar belakangnya, kemudian pertempurannya dimulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai dengan akhir pertempuran 19 Oktober 1945. Berbeda kalau yang sinkronik. Kalau sinkronik ini kebalikannya, meluas dalam ruang dan terbatas dalam waktu. Nah, perlu kita garis bawahi di sini, terbatas dalam waktu, yang berarti hanya mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu. Sehingga sifatnya dari sinkronik ini statis. Kenapa kok statis? Karena waktunya tidak bergerak. Kan cuma satu masa tertentu saja yang dikaji secara mendalam peristiwanya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kemudian ciri yang lain, kalau yang diakronik ini hanya dapat dikaji dengan ilmu sejarah karena tadi mengutamakan urutan terjadinya sebuah peristiwa. Nah, kalau yang sinkronik ini dapat dikaji dengan berbagai ilmu sosial lainnya, bisa dengan menggunakan ilmu ekonomi, sosiologi, kemudian geografi dan politik. Jelas ya sampai sini? Oke. Nah, kemudian apakah konsep berpikir sejarah secara sinkronik dan diakronik ini bisa digabungkan? Tentu saja bisa dalam sebuah peristiwa sejarah. Bahkan, penggabungan dari konsep berpikir sejarah secara diakronik dan sinkronik ini akan menghasilkan pemahaman tidak hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa suatu peristiwa sejarah itu terjadi. Bahkan dengan adanya penggabungan antaranya konsep berpikir sejarah secara diakronik dan sinkronik dalam suatu peristiwa sejarah ini akan memberikan pemahaman yang jauh lebih utuh dalam sebuah peristiwa sejarah. Bisa dipahami sampai sini? Nah, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai penerapan konsep berpikir sejarah secara diakronik dan sinkronik, coba kalian analisis dari peristiwa
rangkaian detik-detik proklamasi. Nah, dari peristiwa tersebut kalian tuliskan atau ketikkan contoh penerapan konsep berpikir sejarah secara diakronik 1 dan contoh penerapan konsep berpikir sejarah secara sinkronik 1. Jawaban kalian ketikkan pada kolom link yang telah tersedia di elearning.sman5semarang.sch.id. Jangan lupa pilih kelas Bu Ika, kemudian pilih kelas kalian. Nah, satu hal yang bisa kita petik dari pembelajaran kali ini, bisa kalian amati gambar di samping. Nah, ada yang melihatnya sebagai angka 6 dan ada pula yang melihatnya sebagai angka 9, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Nah, begitu pula dengan penerapan konsep berpikir sinkronik di dalam sejarah. Kan bisa dikaji dengan ilmu sosial lainnya, bisa dengan ekonomi ataupun dengan politik, sehingga akan menghasilkan sebuah peristiwa yang berbeda. Tentunya akan lebih detail dari satu peristiwa itu. Gitu ya. Begitu pula dengan permasalahan yang ada di dalam hidup kita. Tidak selayaknya kita hanya melihat dari sudut pandang kita, tetapi juga kita lihat dari sudut pandang orang lain. Jangan hanya karena kamu benar, bukan berarti saya salah. Kamu hanya belum pernah berada di dalam posisi saya. Nah, maka bijaklah dalam menghadapi sebuah permasalahan di hidup kita. Demikian pembelajaran sejarah peminatan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam literasi, ayo membaca, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.